Setiap tahun baru, rasanya waktu yang pas untuk membuat resolusi dengan membangun kebiasaan yang baru dan memberikan dampak yang lebih baik. Tapi permasalahannya adalah how? Bagaimana bisa direalisasikan dan bukan cuma sekedar resolusi. Halo guys, balik lagi bareng gue Brian Solid, dan di video kali ini masih dengan suasana tahun baru karena masih di bulan Januari. Kita kembali lagi ke segmen produktif bareng setelah sekian lama. Nah, di episode kali ini gue mau share ke kalian salah satu buku favorit gue yang ngomongin tentang produktivitas dan juga gimana caranya untuk membangun kebiasaan baru yang positif tentunya. Seperti yang kalian udah lihat dari thumbnail video ini, yes, bukunya adalah Atomic Habits by James Clear. Nah, kenapa buku ini bisa menjadi salah satu buku favorit gue? Karena tanpa sadar, sebelum gue baca buku ini, gue udah ngelakuin beberapa tips-tips yang diajarkan dari buku Atomic Habits ini. Dan tips-tips itu beneran terbukti karena gue sendiri yang udah menjalaninya. Nah, apa aja sih tips-tips dari buku Atomic Habits ini yang ngajarin tentang gimana caranya bangun kebiasaan baru yang positif? Kita mulai dari yang pertama, yaitu make it easy. Dalam membangun kebiasaan baru, kadang kita bisa tanpa sadar memasang target yang tinggi banget. Contoh simpelnya ketika kita mau membangun kebiasaan olahraga lari. Nah, mungkin tanpa sadar kita bisa aja memasang target yang tinggi, kayak misalkan baru mau belajar lari, tapi kita mau pasang targetnya bisa lari 5K. Padahal 1K aja belum tentu sanggup, namanya juga masih baru. Dan ketika pas dicoba tidak mencapai target yang diinginkan, akhirnya quit, akhirnya mundur dari membangun kebiasaan baru itu. Nah, buku ini tuh bagus banget ngajarinnya, jadi ketika mau membangun suatu kebiasaan baru, jangan langsung pasang target yang muluk-muluk. Pasang target tuh yang mudah dulu aja. Dulu pas awal-awal gue membangun kebiasaan baca buku, dan sebelum baca buku ini tentunya, itu gue udah menerapkan kayak misalkan satu hari baca 15 menit aja. Jadi simple banget, komitmennya cuma 15 menit per hari. Gue gak mau langsung pasang target kayak per hari harus baca 1 jam atau 2 jam atau seminggu harus selesai satu buku. Tapi simple, dimulai dengan cicil-cicil aja 15 menit per hari. Karena menurut gue 15 menit itu singkat banget. Bayangin aja kita bisa main social media kayak misalkan Instagram, scrolling gak berasa udah 15 menit. Dan dari 15 menit itu gue pikir bisa gue pakai untuk membangun kebiasaan baru, yaitu membaca buku. Dan gue yakin prinsipnya sama juga ketika kalian mau membangun kebiasaan baru apapun itu. Ada satu kalimat yang bagus dari buku ini, "Success is the product of daily habits, not once in a lifetime transformations." Next, kita lanjut ke tips yang kedua. Bangun sistem bukan sebatas goals. Sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih bedanya sistem dan goals? Goals are good for setting a direction, but systems are best for making progress. Kalau belum paham, gue akan kasih contoh simpelnya, kayak misalkan sebuah tim olahraga. Dalam setiap tim olahraga, pasti mereka punya tujuan yang sama, yaitu untuk memenangkan pertandingan dan juga untuk memenangkan kompetisi. Kalau tim tersebut, latihan dan juga olahraganya hanya sebatas untuk memenangkan pertandingan aja, di tahun berikutnya atau di kompetisi selanjutnya belum tentu mereka bisa menang juga. Bahkan gak jarang kita sering menemukan dalam sebuah turnamen, misalkan turnamen sepak bola atau apapun itu, yang tahun ini juara belum tentu tahun berikutnya bisa juara lagi. Bahkan gak jarang juga yang kita temukan tahun berikutnya justru malah performanya lebih drop. Tapi kalau misalkan tim itu fokusnya dalam membangun sistem dalam sebuah tim tersebut yang bagus, misalkan mereka latihan dengan baik, terus menjaga kebugaran dan juga stamina pemainnya, terus juga hubungan antara setiap pemain kompak, hubungan dengan pelatih baik, tentu sistem yang seperti itu akan membuat tim tersebut bukan hanya jago sementara, tapi untuk jangka panjang ke depan. Nah, kalau misalkan kita lihat tim-tim yang sering banget juara kompetisi dalam sebuah kompetisi olahraga, itu nggak jarang mereka adalah tim-tim yang punya sistem dan juga fondasi dalam timnya yang bagus. Sama juga ketika kita mau membangun sebuah habit baru. Misalkan habit untuk olahraga supaya kita bisa menurunkan berat badan dan juga hidup lebih sehat. Nah, kalau misalkan goalsnya hanya sebatas turun berat badan 5 kg dan ketika udah tercapai, sangat mungkin orang tersebut bisa lepas kendali setelah mencapai 5 kg tersebut. Misalnya makan sembarangan lagi, karena hanya sebatas goals aja, dan kalau udah tercapai, ya udah selesai. Tapi kalau misalkan tujuannya adalah membangun sistem di mana kebiasaan olahraga tersebut tujuannya untuk hidup sehat, sekaligus bisa menurunkan berat badan dengan misalkan olahraga rutin. Contoh habit kayak gitu adalah habit-habit yang bisa untuk jangka panjang. Akhirnya dia bukan hanya sebatas menurunkan berat badan, tapi juga tujuannya adalah untuk membangun sebuah sistem supaya bisa hidup lebih sehat. Tips yang ketiga adalah make it attractive. Suatu tindakan atau kegiatan akan kita nilai sebagai sesuatu yang menarik atau atraktif ketika kita melakukannya sambil dengan melakukan kegiatan yang kita suka. Misalkan contoh simpelnya, kalian adalah orang yang suka denger lagu. Nah, kalau misalkan bekerja sambil denger lagu, kalian merasa kerja itu jadi lebih nyaman, lebih menarik, lebih santai dibandingkan ketika kerja, ya kerja aja nggak ada ngapa-ngapain lagi. Tapi ketika ada lagu,
kalian bakal lebih enjoy dengan kerjaan kalian. Nah, sama halnya dengan membangun kebiasaan baru. Contoh lainnya misalkan ketika gue sendiri membangun kebiasaan baca buku, gue biasanya sambil dengerin lagu atau enggak sambil minum kopi, supaya ya lebih menarik aja kegiatan baca bukunya. Atau habit olahraga gue di rumah, gue biasanya sambil nonton YouTube atau misalkan sambil dengerin podcast, jadinya olahraga lebih menarik. Oke, segitu aja guys tips-tips yang mau gue share dari buku ini, dan sebenarnya banyak banget sih poin-poin yang gue pelajari dari buku ini, tapi ini beberapa aja yang menurut gue paling bagus. Buku ini bagus banget dan gue sangat merekomendasikan buku ini ke kalian yang lagi mau membangun kebiasaan baru atau habit baru yang positif nih. Terutama karena ini masih awal-awal tahun, masih suasana tahun baru buat kalian yang mau membangun habit baru atau punya resolusi baru. Well, semoga buku ini bisa membantu kalian. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini sebagai bentuk support kalian, dan juga nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan di video-video yang akan datang. Segitu aja guys untuk video kali ini, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!